Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Izzati dengan NPM 240810801031. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal internasional yang berjudul Disease and Demography, a System Dynamic Cohort Component Population Model to Assess the Implication of Disease-Specific Mortality Target, yang diterbitkan dalam jurnal BMJ Open pada tahun 2021. Artikel ini membahas bagaimana perubahan angka kematian akibat penyakit tidak menular dapat mempengaruhi kondisi demografi penduduk di Bangladesh hingga tahun 2030. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular atau non-communicable disease, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan penyakit pernapasan kronis. Untuk mengurangi masalah tersebut, Sustainable Development Goals atau SDGs menetapkan target penurunan kematian dini akibat penyakit tidak menular sebesar sepertiga pada tahun 2030. Menurut penulis, berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas upaya penurunan angka kematian. Namun, masih sedikit penelitian yang menjelaskan bagaimana keberhasilan target tersebut akan mempengaruhi kondisi demografi suatu negara, seperti jumlah penduduk, struktur umur, dan harapan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak demografis yang mungkin terjadi apabila target SDGs berhasil dicapai. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum adanya gambaran yang jelas mengenai pengaruh perubahan mortalitas akibat penyakit tidak menular terhadap perkembangan penduduk di masa depan. Peneliti ingin mengetahui apakah penurunan angka kematian hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, atau juga memberikan pengaruh terhadap jumlah penduduk, struktur umur penduduk, dan harapan hidup. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian adalah mengembangkan model proyeksi penduduk yang mampu menggambarkan dampak berbagai tingkat mortalitas terhadap kondisi demografi Bangladesh sampai tahun 2030. Menurut saya, kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Biasanya, model proyeksi penduduk lebih banyak berfokus pada fertilitas atau kelahiran. Namun, penelitian ini secara khusus menghubungkan perubahan angka kematian akibat penyakit tertentu dengan perubahan kondisi demografi penduduk. Selain itu, penelitian ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu System Dynamics dan Cohort Component Population Projection Model. Melalui kombinasi tersebut, peneliti dapat mensimulasikan bagaimana perubahan mortalitas akan mempengaruhi jumlah penduduk, struktur umur, dan harapan hidup di masa depan. Metode utama yang digunakan adalah Hard Component Population Projection Model. Dalam metode ini, penduduk dibagi berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Selanjutnya, setiap kelompok diproyeksikan dari tahun ke tahun dengan mempertimbangkan tiga komponen utama perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Penelitian ini juga menggabungkan pendekatan sistem dynamics untuk menggambarkan hubungan antara berbagai komponen kependudukan secara dinamis. Selain itu, peneliti membuat tiga skenario proyeksi. Skenario pertama adalah status quo, yaitu kondisi apabila tingkat kematian tetap seperti kondisi awal. Skenario kedua adalah tren, yaitu kondisi apabila angka kematian mengikuti tren penurunan yang diperkirakan oleh WHO. Sedangkan skenario ketiga adalah target, yaitu kondisi apabila target SDGs berhasil dicapai. Penelitian ini juga menggunakan indikator Years of Life Loss atau YLL untuk mengukur jumlah tahun kehidupan yang hilang akibat kematian dini.
Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Bangladesh pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 178,9 juta jiwa pada skenario status quo. Pada skenario tren, jumlah penduduk meningkat menjadi sekitar 179,7 juta jiwa. Sedangkan pada skenario target SDGs, jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 180,2 juta jiwa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin rendah angka kematian, maka semakin banyak penduduk yang dapat bertahan hidup, sehingga jumlah penduduk di masa depan menjadi lebih besar. Dengan kata lain, pencapaian target SDGs tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk. Menurut saya, temuan paling penting dalam penelitian ini adalah dampak pencapaian target SDGs terhadap jumlah kematian. Peneliti menemukan bahwa apabila target SDGs berhasil dicapai, maka sekitar 1,73 juta kematian dapat dicegah dibandingkan skenario status quo. Selain itu, sekitar 584.000 kematian juga dapat dicegah dibandingkan skenario tren. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab kematian terbesar dibandingkan kelompok penyakit tidak menular lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian penyakit tidak menular memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan masyarakat. Selain mengurangi jumlah kematian, pencapaian target SDGs juga meningkatkan harapan hidup penduduk. Harapan hidup laki-laki meningkat dari sekitar 71 tahun menjadi lebih dari 74 tahun. Sementara itu, harapan hidup perempuan meningkat dari sekitar 73 tahun menjadi lebih dari 76 tahun. Peningkatan harapan hidup ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit tidak menular tidak hanya membuat masyarakat hidup lebih lama, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model cohort komponen berbasis sistem dynamics komponen mampu menggambarkan dampak perubahan mortalitas terhadap kondisi demografi penduduk. Pencapaian target SDGs dapat mengurangi jumlah kematian secara signifikan, meningkatkan harapan hidup, serta mempengaruhi perkembangan jumlah dan struktur penduduk di masa depan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang berhasil menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular dapat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada perencanaan kependudukan dan pembangunan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.